Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ada masuk? Ada. Siapa aja? Eka sakit. Satu. Sakit. Sani izin. Eka ya. Bagas aja sakit. Sudah. Kita hari ini tentang pasar ya. Dimana tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama, peserta didik adalah kalian ya. Peserta didik mampu menjelaskan tentang pasar dan aktivitas ekonomi di dalamnya dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis masalah yang terkait dengan pasar dan aktivitas ekonomi. Yang ketiga, peserta didik mampu menyusun dan mempresentasikan aktivitas ekonomi. Pembelajarannya ada beberapa penilaian ya. Yang pertama itu tentang penilaian sikap kalian. Kedua, nanti ada penilaian pengetahuan. Yang ketiga, penilaian keterampilan, yaitu saat kalian nanti ada diskusi. Baiklah, untuk kamu mau memberi pertanyaan dulu pada kalian. Anak-anak, siapa tadi yang ke sekolah melewati pasar? Ada apa di pasar? Penjualan Di pasar adalah ada penjual, ada pembeli ya. Tampilkan PPT ya, poin, biar kita sama-sama melihat apa sih pasar itu ya. Kelihatan? Jadi yang kita bahas itu adalah pasar dan aktivitas ekonomi. Yang pertama, pendahuluan. Sebenarnya apa definisi pasar? Ayo kita sama-sama melihat. Pengertian pasar. Pasar adalah dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi. Pengertian ini tidak terbatas pada pasar fisik atau offline ya, tetapi juga secara daring atau nggak asing lagi ya, pasar daring, pasar online ya. Pasti kalian semua tahu, terutama tentang Shopee ya. Nah, terus apa lagi? Selanjutnya, pasar di era modern ini juga dapat berupa jual beli online yang dapat kalian akses melalui teknologi informasi dan komunikasi atau yang lebih ininya smartphone yang kalian pakai atau kalian genggam ya. Itu semua dengan mudah. Yang ketiga, melalui berbagai aplikasi belanja berbasis TIK dapat kalian bertransaksi tanpa perlu bepergian kemana-mana. Nah, dengan gampangnya ya, tinggal di rumah, duduk manis, barang sudah nyampe gitu ya. Jenisnya, jenis pasar ada secara umum, ada pasar konkret dan pasar abstrak. Apa itu pasar konkret? Adalah pasar yang penjual dan pembelinya bertemu langsung untuk melakukan transaksi jual beli. Terus pasar abstrak adalah pasar yang penjualnya hanya memberikan foto atau brosur mengenai barang yang dijual. Di sisi lain, pembeli dan penjual tidak bertemu langsung. Itu lebih ininya pasar online ya. Selanjutnya perbedaan. Di sini perbedaan pasar konkret dan abstrak. Pasar konkret itu mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, bisa terlihat secara kasat mata. Yang ketiga, memenuhi hajat hidup orang banyak dan terutama rakyat kecil. Keempat, pembayaran dilakukan secara langsung oleh penjual dan pembeli. 5, waktu berjalan lebih cepat, jadi transaksinya lebih cepat.
Contohnya pasar swalayan, mall, pasar tradisional dan lain-lain itu pasar mall. Nah, kita ke pasar abstrak. Yang pertama itu melalui perantara ataupun dunia maya atau internet ya. Yang kedua, aktivitas yang terjadi tidak kasat mata. Ketiga, biasanya hanya untuk kalangan tertentu saja. Yang keempat, pembayaran melalui perantara atau dengan cara transfer uang. Terus yang kelima, waktu transaksi harus melalui proses yang lebih panjang. Jadi contohnya pasar abstrak itu kalau di sini pasar modal, pasar valuta asing dan pasar komoditas itu pasar abstrak ya. Selanjutnya lanjut, ini ada jenis pasar yang kedua itu adalah pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Kita lihat baca namanya. Merupakan suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis. Contoh barang yang dijual pada bentuk pasar ini adalah beras, gandum, kentang, batu bara dan sebagainya. Itu tentang pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan jenis pasar yang hanya memiliki penjual terbatas tetapi pembelinya sangat banyak dan produk yang ditawarkan heterogen. Persaingan tidak sempurna dibagi lagi menjadi tiga, yaitu pasar monopoli, monopolistik dan oligopoli. Sering kan kita dengar ya pasar monopoli, gitu kan? Tapi kita nggak tahu apa sih gitu ya. Lanjut kita ke ciri-ciri kebaikan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Kita ke ciri-cirinya dulu. Pertama, jumlah pembeli dan penjual sama banyak. Yang kedua, barang yang diperdagangkan homogen, maaf. Yang ketiga, konsumen sepenuhnya memahami pasar. Yang keempat, tidak ada hambatan keluar atau masuk bagi setiap penjual. Yang kelima, faktor produksi bebas bergerak. Yang keenam, pemerintah tidak ikut campur dalam proses pembentukan pasar. Yang ketujuh, informasi di pasar lengkap. Yang kedelapan, penjual sebagai price taker. Kebaikan dari pasar persaingan sempurna itu ada 4. Pertama, biaya tidak terlalu tinggi. Kedua, bebas membuka dan menutup usahanya. Terus barang yang tersedia di pasar banyak. Penjual dan pembeli mencapai kepuasan maksimal. Itu kelebihannya ya, kurang lebih ada 4. Kelemahannya, pertama laba yang diperoleh penjual kecil. Jadi mereka hanya bisa untung 2.000 lumayan ya kalau itu pasar persaingan sempurna. Yang kedua, hanya ada dalam kondisi perekonomian ideal. Yang ketiga, tidak mendorong inovasi. 4, membatasi pilihan konsumen terhadap suatu jenis barang. Yang kelima, timbulnya black market ya, di pasar gelap ya. Jadi itu kurang lebih kelemahan, ciri-ciri dan kebaikan dari pasar persaingan sempurna. Kita lanjut ke pasar persaingan tidak sempurna. Tadi ada berapa? Ada 3 ya. Yang 3 ada monopoli. Apa sih monopoli itu? Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada satu penjual atau pembeli sehingga penjual atau pembeli tersebut dapat menentukan harga pasar. Jadi namanya monopoli. Terus yang kedua, pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar ketika hanya ada beberapa penjual, biasanya kurang dari 10 penjual. Dengan jumlah pembeli yang banyak, para penjual ini dapat bersepakat untuk menentukan harga bersama dan menguntungkan bagi mereka. Yang ketiga, monopolistik adalah bentuk pasar yang terdapat banyak penjual dengan barang serupa tetapi terdiferensiasi atau memiliki perbedaan. Itu tentang pasar monopoli dan oligopoli.
Terus kita ke pasar monopoli. Sini ada ciri-cirinya, kebaikan dan kelebihan dan kelemahannya ya. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama itu hanya ada satu penjual atau produsen. Contohnya PT PLN, terus PT Kereta Api ya. Kalau PLN itu kayak gini, kita mau nggak mau harus listrik kita harus dari PLN ya. Karena dia yang hanya PLN yang menyediakan. Kita nggak mungkin kan ini genset sendiri kan. Terus seperti kereta api juga hanya. Terus pembeli tidak ada pilihan. Nah itu kita nggak punya pilihan lagi. Masa dia kita mau buat dulu ya tentang beli genset terus kita ini malah lebih capek ya. Terus yang ketiga penjualnya sebagai price maker. Terus sumber daya alam dikuasai satu produsen. Selanjutnya ditentukan oleh undang-undang atau ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Biasanya pasar monopoli. Selanjutnya penjual baru sangat sulit untuk masuk pasar. Nah terus promosi atau iklan tidak diperlukan. Jadi dia nggak perlu iklan lagi karena hanya satu-satunya itu ya. Keuntungan terpusat pada satu penjual. Jadi untungnya misalnya PLN tadi ya untungnya untuk mereka. Kelebihannya pertama monopoli oleh negara memudahkan pengawasan perekonomian. Yang kedua monopoli karena efisiensi meningkatkan daya saing. Yang ketiga monopoli hak cipta menumbuhkan inovasi penemuan produk baru. Tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya itu adalah yang pertama keuntungan terpusat pada satu penjual atau produsen. Yang kedua terjadi eksploitasi pembeli dan pemilik faktor produksi. Itu kelemahan pasar monopoli. Lanjut ke pasar oligopoli. Ciri-cirinya pertama terdapat beberapa penjual atau produsen yang menjual produk sejenis tetapi berbeda corak. Yang kedua terdapat hambatan masuk yang cukup kuat bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk dalam pasar. Jadi nggak bisa masuk ya sembarangan. Jadi yang ketiga merupakan market leadernya. Jadi dia kepimpinannya ya. Jadi ada salah satu. Terus yang ketiga promosi atau iklan sangat diperlukan. Jadi ini contohnya kalau di sini ya contohnya itu kayak industri motor, terus industri air mineral, industri rokok dan lain sebagainya. Seperti motor, mas banyak kan merek motor? Kayak ada Honda, Yamaha, Suzuki ya. Itu mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan keuntungan, makanya mereka selalu masang iklan. Kelebihannya, yang pertama berkembangnya teknologi dan inovasi. Kedua, produsen bisa melakukan kerjasama. Yang ketiga, terdapat sedikit penjual sehingga memerlukan investasi pasar. Yang keempat, penjual sedikit sehingga dapat mengendalikan harga. Yang kelima, jika terjadi persaingan harga, konsumen diuntungkan. Jadi kita misalnya survei dulu, mau beli motor Yamaha. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekarang silakan cari masing-masing. Yang satu silakan di sini, 2 di sini, 3 di sini, 4 dan 5. Silakan kalian ya. Cari motornya masing-masing. Yang mau ditanyakan? Bu? Ya? E-commerce itu apa sih, Bu? Oh, e-commerce ya. E-commerce itu adalah apa kayak segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan melalui sarana elektronik atau internet ya. Oh, Jadi contohnya kayak ya kita berbelanja ya. Seperti Shopee, Lazada, apa lagi? Tokopedia. Apa yang ada? Apa lagi tuh? Online shop. ID ya. Iya. Tapi yang lebih familiar sama kita itu Shopee, Lazada ya. Yang kita sebut. Ada lagi sebelum ya silakan. seperti
Lazada ya, bisa kita sebut sebagai pasar, tapi pasarnya internet atau online ya. Ibu akan, kalian kan sudah duduk per kelompok ya. Ibu akan membagikan tugas atau LKPD ya. Jadi ini mau ibu langsung bagikan, apa kalian pilih? Satu orang mengambil apa mau ibu langsung bagikan? Bagikan ayo. Langsung ya, langsung ibu bagikan. Ya. Satu. Jadi kita ada 5 kelompok. Nama anggota kelompoknya ya, ditulis namanya. Terus kerjakan sesuai perintahnya. Setelah itu kalian diskusikan LKPD tersebut ya tugasnya. Setelah itu baru kita presentasi. Dan silakan mulai kerjakan. Sambil kita berdiskusi, ibu menayangkan ini ya video tentang pasar. Pengelolaan pasar dilakukan dengan baik, dimulai dari lokasi pasar yang berada di tengah kota sehingga mudah dijangkau, dengan sepatu yang nyaman, bebas dari pedagang kaki lima, desain bangunan pasar yang terang, lantai bersih, dan adanya zonasi pedagang sesuai dengan barang yang dijual, serta papan informasi tentang zonasi barang dagangan. Selain itu, pasar maju berkat pengelolaan pasar yang baik, Kementerian Perdagangan memberikan penghargaan kepada pengelola pasar manis sebagai pasar dengan manajemen terbaik di Indonesia. Keberadaan pasar tradisional biasanya identik dengan kumuh, becek, bau. Tetapi di pasar manis Purwokerto ini suasananya berbeda. Di pasar tradisional ini suasananya sangat modern, sangat bersih, sangat nyaman, dan memilih berbagai macam dagangan sangat mudah. Cuan raksasa. Melalui fitur TikTok Shop yang diluncurkan tahun 2021 lalu. Pasar berdasarkan strukturnya dibagi menjadi dua, yaitu A. Pasar persaingan sempurna. Pasar yang penjual dan pembelinya segitu banyak serta produk
yang ditawarkan sejenis. Lalu kekurangan pasar persaingan tak sempurna diantaranya pertama, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi dalam produk. Kedua, lokasi memainkan peran pasar dalam menghasilkan penjualan. Ketiga, sedikit hambatan di pasar persaingan sempurna menjadikan pesaing lebih banyak. Lalu kelebihan pasar persaingan tak sempurna pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok Jerman mempresentasikan hasil dari kelompok ini. Menganalisis pasar monopoli. Dunia ekonomi mengenal istilah jenis pasar persaingan tidak sempurna. Dasar 5. Tak perlu promosi iklan. Contoh pasar monopoli di Indonesia. 1. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). PLN sebagai penyedia listrik. 2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air bersih. 3. PT Pertamina penyedia bahan bakar. 4. PT Kereta Api Indonesia (KAI) penyedia layanan transportasi kereta api. 5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (PLNI) penyedia transportasi laut. 6. PT Pindad sebagai produsen alat utama sistem senjata. Terima kasih. Ada kelompok kedua ya. Kelompok kedua mau bertanya. Waduh, mau habis bertanya. Mengapa pasar monopoli termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna? Karena pasar monopoli adalah di mana kondisi hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tak ada pihak lain yang menyainginya. Ada lagi? Sudah cukup. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok satu dipersilakan untuk mempresentasikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Transaksi tatap muka itu contohnya Di COD ya. Ya, harus benar kan? Iya. Ya kalau bebas. Apa COD? Kalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Pengertian pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun demikian, kedua pihak tidak dapat mengaruhi harga karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri, keseluruhan permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna disebut-sebut sebagai jenis pasar yang paling ideal karena dianggap mampu menjamin terwujudnya kelompok Ciri-cirinya yaitu 1. Jumlah pembeli dan penjual banyak. 2. Barang atau jasa yang diperjualbelikan bersifat homogen. 3. Faktor produksi bebas bergerak. 4. Adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah semua mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, apa saja kesimpulannya? Itu kesimpulannya kita dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pasar yang Jadi ya. Jadi yang tadinya nggak tahu mempelajari materi pasar ini ya. Jadi ada sedikit pesan dari Ibu.
Nanti kalau misalnya pulang, kita kan pulangnya 15.40, jadi pertama salin dulu ya. Yang pertama itu salin dulu bajunya, jangan nyampe rumah langsung megang HP ya. Megang HP sambil kena keseimbangan pasar. Oh ya, sebelum kita mengakhiri atau menutup pertemuan ini, Ibu akan memberikan Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Jadi kepada kalian yang membawa HP, silahkan Ibu kirimkan linknya. Jadi silahkan kalian melalui HP yang kalian bawa. Jadi ada 5 soal, namanya tes formatif. Bagi yang tidak membawa HP, gak usah khawatir. Ibu bagikan kertas, kalian diberi nama, kalian pilih salah satu jawaban yang menurut kalian benar. Begitu juga yang mengerjakan di Google Form ya. Linknya sudah Ibu kirim sama Najwa. Tolong dibuka grupnya. Udah dikirim di grup ya? Ya. Dibuka apa semua? Saudara enggak? Tidak kan? Dia nggak bawa HP? Tidak. Semua? Ya. Jadi nanti silakan dikerjakan, diberi nama. Belum berapa orang? Silakan dikumpul kalau udah. Kalau yang Google Form kan langsung udah dari Play Store udah langsung di Ibu ya. Pada hari ini mau kelompok mana yang mau? Coba kelompok kedua ya, coba cerita. Perasaan dalam belajar apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Dari materinya sangat seru. Belajar sambil bercanda juga. Juga kita mencatatkan pengetahuan. Nah, saya dapat menguasai materi pelajaran pada hari ini dengan baik. Keaktifan, apakah saya terlibat aktif dalam pembelajaran hari ini? Apakah saya menyumbangkan ide dalam pembuatan infografis? Untuk semua berperan aktif juga dalam menganalisis, menjawab, dan sebagainya. Gotong royong, apakah saya dapat bekerja sama dengan teman satu kelompok? Ya, dalam satu kelompok masing-masing mempunyai tugasnya. Sudah habis ya. Jadi saya minta kepada ketua kelas untuk menutup dengan doa dan memberi salam. Doa mulai.
Selesai. Risalah.